Halo guys, balik lagi di sharing ilmu tentang teknologi informasi. Kali ini aku bareng teman-teman akan menjelaskan tentang NFS, NIS, dan Samba Server. Daripada makin penasaran, check this out. Network File System adalah sebuah protokol berbagi pakai berkas melalui jaringan. NFS ini meng-share file ataupun resource melalui network atau jaringan tanpa peduli sistem operasi apa yang digunakan. NFS merupakan sebuah sistem berkas terdistribusi yang dikembangkan oleh Sun Microsystems Inc. pada awal dekade 1980-an yang menjadi standar de facto dalam urusan sistem berkas terdistribusi. NFS didesain sedemikian rupa untuk mengizinkan pengeksporan sistem berkas terhadap jaringan yang heterogen atau yang terdiri dari sistem-sistem operasi yang berada dan platform yang juga berbeda. Teknologi NFS ini dilisensikan kepada lebih dari 200 vendor komputer dan jaringan dan telah dibuat implementasinya pada banyak platform dan sistem operasi, termasuk diantaranya adalah Unix, Linux, Microsoft Windows, dan lingkungan mainframe lainnya. NFS dapat mengizinkan klien-klien untuk mengakses berkas yang disimpan di dalam server jaringan jarak jauh. Memang desain awal spesifikasi NFS dikhususkan untuk penggunaan dalam jaringan lokal atau LAN dan tidak dioptimalkan untuk penggunaan dalam WAN. Tapi versi NFS yang ketiga digunakan saat ini itu bisa digunakan di jaringan WAN sebaik ketika ia bekerja di dalam LAN. Bagaimana cara kerja NFS server? Ketika klien ingin mengakses suatu file melalui NFS, kernel melakukan RPG. RPG ini adalah Remote Procedure Call melalui TCP ke NFS daemon pada server. RPG ini menggunakan file handle, name file atau directory yang ingin diakses, dan user ID dan group ID dari klien sebagai parameter. Selanjutnya, parameter ini digunakan untuk menentukan apakah klien berhak mengakses file yang akan diakses. Untuk mencegah user yang tidak berhak membaca atau memodifikasi file, user dan group ID harus sama untuk kedua host. Setelah akses diberikan, klien dapat mengakses seolah-olah file atau directory berada pada local disk. Itu adalah cara kerja NFS server. Dan selanjutnya yaitu tentang instalasi atau konfigurasi NFS server. Untuk NFS server, saya ini menggunakan Debian 9. Pertama, kita install dahulu paket aplikasi untuk server NFS, yakni NFS kernel server. Kemudian cek status server NFS. Selanjutnya, buat directory yang akan dijadikan tempat untuk menyimpan file. Di sini saya membuat dua directory, yakni publik dan privat. Untuk lokasinya bisa kalian tentukan sendiri. Dan selanjutnya buat beberapa file dalam kedua directory tersebut. Langkah berikutnya adalah mengkonfigurasi server NFS. Kita akan mendefinisikan directory yang akan di-share dan siapa saja yang akan mengaksesnya. Kemudian tambahkan konfigurasi. Terdapat dua baris konfigurasi. Konfigurasi baris pertama yakni mengizinkan semua host untuk diakses atau yaitu directory publik, sedangkan baris kedua yakni mengizinkan host tertentu yang bisa diakses directory privat atau kita yang berwenang. Jika ingin mengizinkan sebuah network, maka konfigurasi pada bagian IP address di atas diubah menjadi IP network, misal 192.168.7.024.
Selain menggunakan IP address, kita juga menggunakan hostname sehingga konfigurasi keseluruhan pada file export. Load konfigurasi pada file export dengan perintah export. Apabila tidak ada tampilan error, maka konfigurasi NFS sudah benar. Prinsip kerja NIS. NIS adalah cara penggunaan komputer dengan membagi workstation menjadi dua jenis, yaitu workstation server yang bekerja sebagai induk dan workstation klien yang menjadi anaknya. Ketika user mulai menuliskan kode login dan passwordnya, maka program daemon akan bekerja pada workstation, akan melakukan internal proses sebagai berikut. 1. Pada network yang tidak menggunakan NIS, program daemon yang bertugas login name dan password akan memanggil sebuah pesuruh, yaitu getQuery function, untuk mencari informasi user. Si pesuruh akan mencocokkan kode login dan password. Setelah dapat hasilnya akan dilaporkan kepada program daemon. Apabila cocok, maka user diizinkan menggunakan workstation, begitupun sebaliknya. 2. Pada network yang menggunakan NIS, program daemon bertugas login name dan password akan memanggil sebuah pesuruh getQuery function untuk mencari informasi tentang user. Si pesuruh akan mencocokkan login name dan password. Dalam mencocokkannya, si pesuruh tidak akan menemukan login dan password, tetapi akan mendapatkan informasi bahwa workstation tersebut menggunakan NIS dan merupakan klien. Si pesuruh akan melaporkan kepada daemon bahwa workstation tersebut sedang menggunakan NIS. Lalu daemon akan memeriksa apakah NIS siap digunakan atau tidak. Apabila siap dipakai, maka nama atau IP address akan diberitahui oleh daemon dari NIS master server kepada daemon yang pertama kali. Server daemon pada NIS server akan memberitahu nama atau IP addressnya. Setelah mengetahui nama atau IP address dari NIS server, si pesuruh tadi mencocokkan name dan password dari user tadi pada password database file milik NIS server. Apabila terdapat entry login nama dan password dari user yang sedang login, maka user tadi diizinkan menggunakan workstation. Begitu pula sebaliknya. Istilah-istilahnya biasanya disebut sebagai berikut. Program daemon. Daemon adalah istilah dalam sistem operasi Unix yang menyatakan sebuah program selalu berada di dalam memori komputer. Program ini akan aktif bekerja jika ada permintaan informasi dari klien program. Dan ada NIS domain. Yang dimaksud dengan NIS domain adalah nama tempat dari beberapa workstation yang tersambung dalam sebuah network yang menerima dan bergabung dalam domain yang sama dan akan menerima informasi data tentang user, file system, dan lain-lain di NIS servernya pada domain tersebut. Dan kalau NIS server adalah workstation yang berfungsi dan bertugas sebagai server atau pemberi service dalam memberi informasi-informasi atau service kepada workstation lainnya yang menjadi klien dalam melaksanakan dua jenis NIS server, yaitu ada NIS server master atau biasanya workstation yang bertugas menjadi server utama dalam satu NIS domain, dan ada NIS server slave server, yaitu workstation yang berfungsi menjadi wakil dari NIS master server jadi workstation. Ini merupakan cadangan apabila NIS master server sedang tidak aktif. Pada dasarnya, tugas dan fungsi dari NIS slave server ini sama dengan NIS master server. NIS slave server merupakan kopi dari NIS master server, dan perbedaannya adalah pada NIS slave server tidak bisa merubah informasi pada database file user atau file system yang diperlukan dalam NIS tersebut. Perubahan yang terdapat di NIS server tidak dapat berpengaruh terhadap sistem NIS itu sendiri. NIS server tidak bisa atau tidak perlu dibuat dan dapat pula dibuat lebih dari satu, karena NIS server memegang peranan penting dalam network yang menggunakan NIS. Maka sebaiknya workstation akan dijadikan NIS server harus berkemampuan lebih tinggi dari workstation yang akan dijadikan klien, yang misalnya mempunyai kecepatan yang tinggi dan melakukan proses dan mempunyai memori besar, atau sistem define-nya lebih banyak dan lengkap. Dan ada NIS client. NIS client adalah workstation yang menerima service informasi dari sebuah NIS server. Dan NIS daemon atau agar dapat berjalan dengan sebuah NIS, maka diperlukan suatu program
yang harus selalu berada dalam memory workstation. Program ini disebut dengan daemon. Adapun jenis-jenis dari NIS daemon tersebut seperti EPServe dan EPBin, UPDate, UPPause, dan lain sebagainya. Dan kriteria workstation server yaitu harus dipenuhi oleh sebuah workstation yang akan digunakan sebagai server, baik master server atau slave server. Ada beberapa, yaitu seperti yang pertama adalah stabil. Workstation yang menjadi NIS server harus selalu stabil dalam mengoperasikan sehari-hari. Jangan dipilih workstation yang mudah hang atau sering mati, karena jika NIS servernya tidak berjalan atau mati, maka NIS kliennya tidak dapat memperoleh informasi yang sedang dibutuhkannya. Cepat. Workstation menjadi NIS server sebaiknya mempunyai kecepatan tinggi dalam melakukan sebuah proses. Satu proses. Workstation menjadi NIS server sebaiknya jika digunakannya hanya sebagai NIS server saja. Jangan gunakan untuk menjalankan program lain seperti program perhitungan, program komputer, grafik, dan lain sebagainya. Berdikari. Workstation yang menjadi NIS server harus dapat berjalan atau booting tanpa bantuan dari workstation lain, seperti workstation tersebut harus memiliki file system sendiri, tidak melakukan NFS mount pada file system workstation. Dengan melihat contoh dari prinsip kerja dan banyaknya program daemon yang digunakan oleh NIS pada contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa workstation pada work yang menggunakan NIS bekerja lebih sibuk daripada workstation pada network yang tidak menggunakan NIS. Manusia hanya sebagai pemakai saja dari workstation dan NIS ini. Kita hanya menekan tombol enter saja dan program yang akan sibuk bekerja. Pada work yang tidak menggunakan NIS, proses kerja dari sebuah workstation apabila terdapat seorang user sedang login sangat sederhana, sedangkan pada work yang menggunakan NIS, proses kerjanya lebih rumit. Di satu pihak, seorang super user atau administrator akan terbantu dengan adanya NIS ini, dan pihak lain di sebuah workstation harus bekerja lebih keras dengan adanya NIS ini karena sifat manusia ingin serba praktis. Maka lebih baik kita menambah beban tugas pada sebuah workstation daripada tugas tersebut akan merepotkan kita sendiri. Materi selanjutnya adalah Samba Server. Samba Server merupakan sebuah protokol yang dikembangkan di sistem operasi Linux untuk melayani permintaan pertukaran data antara mesin Microsoft Windows dan Linux. Selain untuk melayani file sharing antara Windows dan Linux, Samba juga merupakan salah satu protokol yang digunakan di sistem operasi Linux untuk melayani. Ini selanjutnya adalah cara kerja Samba Server. Samba terdiri atas dua program yang berjalan di background, SMBD dan NMBD. Secara singkat, dapat disebutkan bahwa SMBD adalah file server yang akan menghasilkan proses baru untuk setiap klien yang aktif sementara. Sedangkan NMBD bertugas mengkonversi nama komputer menjadi alamat IP, sekaligus juga memantau share yang ada di jaringan. Samba dapat dijadikan file server, print server, domain controller, dan banyak fungsi lainnya. Dan selanjutnya adalah instalasi dan konfigurasi Samba Server dengan skrip di bawah ini. Terakhir, untuk konfigurasi Samba Server pada klien dengan sistem operasi Windows, pertama kali harus dilakukan konfigurasi IP address yang dapat dilakukan dengan cara klik Control Panel, kemudian pilih Network and Internet, kemudian pilih Network and Sharing Center, dan kemudian change adapter setting, kemudian Ethernet, klik kanan pilih Properties, kemudian pilih Internet Protocol versi 4, dan kemudian klik kanan Properties. Kemudian setelah itu pilih Use the following IP address. Samba PDC atau Primary Domain Controller. PDC atau Primary Domain Controller adalah setiap user, yaitu user sistem Linux yang terdaftar sebagai user Samba Server akan memiliki folder atau direktori masing-masing di Samba Server.
Setiap user dapat login ke domain melalui komputer Windows mana saja yang penting dalam satu jaringan. Untuk menjadikan Samba sebagai PDC, maka kita harus menginstal WinBin sebagai pelengkap dari instalasi Samba. Oke deh, sekian dulu sharing-sharing ilmu tentang Network Administration. Masih banyak yang kurang, tapi semoga bisa sedikit membantu ya.